Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita belajar lagi bersama Bu Eka. Hari ini kita belajar tematik sudah masuk pada tema kebersamaan, pada tema 2G ya. Nah, kita masuk pada pembelajaran satu subtema satu juga. Nah, untuk itu sebelum belajar kita berdoa dulu. Kalian di rumah baca doa sebelum belajar dulu ya, agar pelajaran hari ini diberikan kelancaran dan ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, di sini ada kebersamaan harus dijaga ketika kita berada di rumah. Jika ada yang kesulitan, maka kita harus membantu. Jika ada permasalahan, maka kita harus berdiskusi untuk menyelesaikannya. Nah, kita lihat di sini ada gambar kebersamaan keluarga Ino di rumah ya. Nah, kita lihat di sini ada gambar kebersamaan mereka sedang mereka sedang sama-sama membantu membenarkan memperbaiki pipa ya. Mereka saling membantu satu sama lain. Nah, kalian lihat gambar tersebut. Nah, nanti kalian jawab pertanyaan-pertanyaan di sampingnya ya. Nah, di sini kan ada apa yang sedang dilakukan ayah. Nanti kalian tulis jawabannya di sini. Lalu apa yang sedang dilakukan Ino? Dan apa yang sedang dilakukan Ino dan Airin? Nah, apakah kegiatan yang dilakukan keluarga Ino merupakan contoh kebersamaan? Nanti kalian tulis jawabannya pada buku di sini. Ya, kita lanjut pada yang membaca. Nah, bacalah dengan suara nyaring. Nanti kalian juga baca di rumah teks ini ya. Sekarang dengarkan ibu membacakannya. Kebersamaan dalam keluarga Ino. Setiap ada kesempatan, keluarga Ino selalu berkumpul. Saat Ino dan Airin belajar, ayah dan ibu selalu menemani. Ayah, ibu, Ino, dan Airin sering melakukan kegiatan bersama. Nah, ini ada gambarnya ya. Kita lanjut pada halaman selanjutnya. Kalau tidak ada kegiatan, keluarga Ino berkumpul di ruang keluarga. Mereka saling bercerita. Keluarga Ino hidup rukun. Kebersamaan pada keluarga Ino selalu terjaga. Hari Minggu pagi, keluarga Ino di rumah saja. Mereka tidak pergi keluar rumah. Ayah memperbaiki talang air yang bocor. Ibu, Ino, dan Airin membantu ayah memperbaiki talang air. Nah, ini gambarnya. Ibu, Airin, dan Ino sedang membantu ayah memperbaiki talang air. Setelah selesai memperbaiki talang air, mereka bersantai di teras rumah. Saat bersantai, ayah mendongeng. Ino dan Airin mendengarkan dongeng ayah dengan asik. Lalu ibu menghidangkan kue ya untuk mereka. Nah, ini gambarnya juga. Nah, nanti kalian eh, di bawahnya kan ada pertanyaan ya. Ini di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, jawaban dari pertanyaan ini itu ada pada cerita yang tadi Ibu bacakan. Jadi nanti kalian baca dulu ceritanya, baru nanti kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawahnya ya. Kita lanjut ya pada ayo mendengarkan. Nah, di sini ada sebuah dongeng mengenai burung merpati ya. Nah, kalian dengarkan Ibu membacakan dongeng yang diceritakan ayah kepada Ino ini. Di sini ada dongeng mengenai kebersamaan burung merpati. 3 ekor burung merpati beradik kakak. Mereka sedang mencari makan di pinggir telaga. Mereka selalu bersama. Mereka hidup rukun. Nah, di sini gambarnya 3 burung merpati sedang mencari makan ya nih. Lalu, Sakuntala adalah seorang pemburu. Sakuntala menebar biji jagung di pinggir telaga. Sakuntala telah mencampur biji jagung dengan obat tidur. Biji jagung digunakan Sakuntala sebagai umpan untuk menangkap burung merpati. Sakuntala berharap burung memakan biji jagung, kemudian burung itu tertidur. Sakuntala dengan mudah akan menangkap burung merpati. Burung merpati segera mendatangi umpan yang ditebar Sakuntala. Mereka memakan umpan hingga kenyang. Setelah kenyang, merpati tertidur. Sakuntala mengikat merpati tersebut. Nah, ini di sini ada gambarnya. Sakuntala sedang menebar biji jagung dan sedang mengikat burung merpati ya. Kita lanjut pada halaman selanjutnya. Tiba-tiba merpati yang paling tua terbangun. Dia membangunkan adik-adiknya.
Dia memberi aba-aba untuk segera terbang. Ketiga merpati terbang bersama-sama. Sakuntala yang sedang mengikat tali terbawa terbang. Nah, karena tubuh Sakuntala berat, tali yang mengikat merpatinya putus. Sakuntala terjatuh masuk ke dalam telaga. Burung merpati terbang meninggalkan Sakuntala. Nah, jadi ini di sini gambarnya ya, Sakuntala malah terbawa terbang ya oleh burung merpatinya sehingga ia pun terjatuh ke dalam telaga. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan juga mengenai dongeng tersebut. Nah, di sini nanti kalian jawab berdasarkan dongengnya ya. Tokohnya ada siapa saja. Lalu pertanyaan-pertanyaan yang lainnya kalian jawab juga ya. Nah, lalu kalian cari kosakata yang belum kalian pahami, kata-kata yang belum kalian paham artinya apa. Lalu nanti kalian setelah menemukan kata yang masih kalian bingung ini artinya apa, kalian tuliskan di sini, kalian cari arti kosakata tersebut ya. Kalian tuliskan di sini artinya juga. Nah, untuk yang C itu tidak usah, jadi kalian kerjakan yang A dan B saja. Kita lanjut pada yang ayo diskusi. Nah, kita perhatikan di sini ada Ibu dan Ino. Ibu Ino sedang menghidangkan roti ya. Nih. Nah, kita baca. Saat ayah Ino bercerita, Ibu Ino menghidangkan roti. Ibu Ino telah memotong roti tersebut. Apakah bentuk roti sebelum dipotong Ibu Ino? Nah, kita lihat pada gambar di sebelahnya ya. Nah, ini dia. Bentuk roti sebelum dipotong itu masih utuh ya, masih utuh seperempat ya, seperempat apa namanya? Persegi ya, maksud ibu persegi. Masih utuh ya. Nah, apa bentuk roti setelah ibu memotongnya menjadi dua bagian sama besar? Coba kamu jelaskan. Nah, nanti coba kalian perhatikan gambar ini, bentuk roti yang sebelum dipotong dan setelah dipotong. Tentu bentuknya kan berbeda ya. Nanti kalian jelaskan di sini. Nah, kita lihat di bawahnya, kita perhatikan roti yang dipotong Ibu Ino. Nah, di sini ada satu roti utuh ya, satu bagian roti utuh. Nah, lalu satu bagian roti ini dipotong menjadi dua bagian sama besar. Nah, seperti ini gambar keduanya. Nah, setelah dipotong, jadi roti ini itu dibagi menjadi dua. Jadi satu bagian roti ini satu bagian roti ini merupakan dua bagian satu bagian dari dua bagian roti yang tadi dipotong ya. Jadi satu bagian ini itu dinamakan setengah atau 1/2 ya, satu dari dua bagian roti ya. Paham? Nah, jadi ketika kita membagi suatu bidang menjadi dua bagian sama besar, harus sama ya, besarnya tuh harus sama. Itu dinamakan setengah atau bisa ditulis 1/2 ya, nih seperti ini. Paham ya? Jadi ini kan roti ini satu bagian. Ketika kita potong menjadi dua dan potongannya itu sama besar, itu dinamakan satu bagian dari dua bagian roti atau 1/2, 1/2 ya, atau bisa kita katakan setengah. Nah, seperti itu. Paham ya? Nah, kita lihat pada halaman selanjutnya untuk yang ayo lakukan. Di sini kalian arsir atau beri warna 1/2 bagian dari gambar bangun datar berikut ini ya. Jadi, kalian beri warna untuk setengahnya. Setengah bagian dari gambar bangun datar berikut ini. Contohnya seperti ini. Misalnya, yang ini kita bagi dua, ini anggap saja ini sama besar ya, nanti kalian di rumah mengarsirnya harus sama besar. Nah, nanti kalian arsir seperti ini, beri warna pada sebagian 1/2-nya ya. Nah, seperti ini. Ini ibu kurang rapi ya, nanti kalian di rumah harus lebih rapi lagi, jadi harus dibagi menjadi dua ya. Kalian arsir sebagiannya, setengah bagian dari gambar tersebut. Kita lanjut pada yang ayo berlatih. Nah, kalian beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan dua bagian sama besar. Nah, beri tanda silang untuk bagian yang menunjukkan dua bagian tidak sama besar. Nah, kalian perhatikan di sini. Ini sudah jelas ya gambarnya.
Untuk yang bagiannya sama besar dan tidak sama besar, nanti kalian tinggal berikan tanda centang pada kolom di sininya ya. Untuk yang dua bagian sama besar dan kalian beri tanda silang untuk yang tidak sama besar ya. Paham ya? Kita lanjut. Untuk yang ayo lakukan di sini, ini sama saja seperti pelajaran pada buku SBK kemarin ya. Kita sudah belajar mengenai unsur musik ya. Nah, di sini juga ada. Kita baca dulu, ketika berkumpul Lino diajari ayah bermain musik sederhana. Mereka bermain musik menggunakan benda-benda yang ada. Misalnya memukul gelas dengan pensil. Nah, sekarang coba lakukan kegiatan berikut. Ketukkan jari pada sebuah meja. Semakin lama, semakin keras. Bagaimana suaranya? Nah, kalian dengarkan ya, ibu ketuk meja nih. Nah, jadi ketika mejanya dipukul, makin lama makin keras, suaranya juga makin kencang, makin tinggi ya. Nah, lalu di sini ada kegiatan memukul benda-benda ya, yang akan menghasilkan suara. Kemarin juga sudah ibu praktekkan ya. Perhatikan gelas dipukul dengan ujung pensil sebanyak 3 kali. Pukulan dilakukan secara berulang dari pelan sampai keras. Bagaimana bunyinya? Nah, kemarin juga pada video yang SBK tuh sudah ibu contohkan ya memukul gelas dengan pensil. Nanti kalau kalian sudah lupa, kalian bisa lihat kembali video yang kemarin ya. Nah, pensil dipukul 3 kali. Pensil dipukul 3 kali. Nah, makin lama makin keras. Bagaimana bunyinya? Bunyinya kemarin seperti apa ya? Ting 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 seperti itu ya. Jadi makin keras. Nah, peluit ditiup 2 kali, makin lama makin keras. Bagaimana bunyinya? Nah, kemarin juga sudah kita bahas ya, unsur musik itu ada nada dan irama. Nah, jadi alat musik ataupun benda-benda tadi itu dapat mengeluarkan bunyi. Nah, bunyi tersebut, alat musik tersebut atau benda-benda tersebut itu bunyinya ada yang memiliki nada dan yang tidak memiliki nada. Nah, untuk benda-benda ini itu tidak memiliki nada ya, jadi hanya bisa dimainkan keras dan lembutnya ya, atau bisa kita katakan dinamikanya. Jadi hanya bisa dimainkan pelan dan keras ya, atau cepat. Jadi nadanya bisa pelan dan keras suaranya ya. Maksudnya suaranya bisa dipelankan atau dikeraskan seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Kita lihat pada yang kini aku tahu di sini. Nah, di sini alat musik bila dimainkan menghasilkan nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, sementara itu benda-benda yang bukan alat musik tidak menghasilkan nada. Nah, seperti yang tadi Ibu jelaskan ya. Jadi musik pada benda-benda yang tadi itu hanya memiliki warna suara ya. Jadi hanya dapat dimainkan keras dan lembutnya bunyi, atau yang bisa dinamakan dinamik ya. Keras dan lembutnya bunyi itu disebut dengan dinamik. Seperti itu. Paham ya? Nah, untuk yang ayo bernyanyi ini tidak usah karena kemarin sudah ya. Kita lanjut pada pembelajaran selanjutnya yang kedua. Kita lihat, Tuhan menciptakan manusia dengan sifat yang berbeda-beda. Perbedaan diciptakan Tuhan agar kita saling menghargai. Nah, jadi sifat manusia itu berbeda-beda ya. Ada yang sabar, ada yang pemarah, ada yang cepat tanggap, dan lain-lain ya. Jadi kalian Ibu tugaskan untuk mengamati sifat yang dimiliki oleh orang-orang di rumah kalian ya. Boleh ayah, ibu, adik, kakak, dan lainnya. Nanti kalian tulis nama anggota keluarganya, lalu kalian tulis juga sifat-sifatnya di sebelah sininya. Nah, kita lanjut pada yang ayo mendengarkan. Dengarkan gurumu membaca teks di bawah ini. Kalian dengarkan, Ibu baca teksnya ya. Tuhan menciptakan manusia dengan sifat yang berbeda-beda. Begitupun orang-orang di rumah kita. Ada anggota keluarga yang pendiam. Ada juga yang banyak bicara. Ada yang gemar berolahraga, ada pula yang gemar membaca. Meskipun berbeda, kita harus saling menghormati dan menghargai. Jika ada perilaku anggota keluargamu yang membuatmu tidak suka, kamu dapat memberitahunya dengan cara yang baik.
Suasana rukun serta saling menghormati akan menciptakan kebersamaan. Nah, jadi memang ya setiap orang itu pasti berbeda-beda, memiliki sifat yang berbeda-beda. Meskipun itu saudara kembar, pasti sifatnya berbeda pula ya. Jadi untuk itu kita harus saling menghargainya ya. Jadi perbedaan itu tidak boleh menjadikan permusuhan. Jadi kita harus menghargai perbedaan tersebut. Sehingga akan ketika kita menghargai, saling menghormati akan menciptakan kebersamaan, kerukunan ya. Jadi ketika ada keluarga kita yang salah, yang kesusahan, ketika ada keluarga kita yang salah, kita ingatkan dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang atau kalimat yang sopan dan santun ya. Ketika ada keluarga kita yang sedang kesusahan, kita juga harus menolongnya ya, seperti itu. Kita lanjut, yang ini diskusikanlah pertanyaan ini dengan temanmu. Nah, kalian diskusikan pertanyaan ini dengan anggota keluarga kalian di rumah ya, boleh mama, boleh ayah. Karena untuk kalau menanyakan ke teman itu akan lebih sulit ya. Jadi kalian diskusikan pertanyaan ini. Di sini kan ada 2 pertanyaan ya. Kalian diskusikan pertanyaan ini berdasarkan nama orang tua kalian di rumah. Kita lanjut pada ayo membaca. Nah, di sini ada sifat orang berbeda-beda. Misalnya sifat penyabar yang dimiliki oleh Ibu Angsa dalam dongeng hewan berikut. Bacalah dongengnya berikut ini. Nah, Ibu bacakan dongengnya. Nanti kalian di rumah juga baca dongeng mengenai Ibu Angsa ini ya. Kalian dengarkan, simak apa yang Ibu baca. Angsa belajar berenang. Cilik seekor angsa yang takut berenang. Ibu sering mengajak Cilik ke pinggir kolam untuk diajari cara berenang. Cilik selalu mencari alasan agar tidak jadi berenang. Suatu hari, ibu mengajak Cilik bermain di taman. Kemudian ibu berbelok menuju kolam. Cilik terpaksa mengikuti ibu. Di pinggir kolam, ibu kembali membujuk Cilik agar mau belajar berenang. Nah, di sini ada percakapan antara ibu dan Cilik. Ibu, kamu pasti bisa, Cilik. Cilik menjawab, aku takut tenggelam, Bu. Lalu ibunya bicara lagi. Baiklah kalau begitu, coba kamu lihat ke atas. Ciliknya menjawab, untuk apa, Bu? Ibunya menjawab, Ibu ingin kamu mengambil matahari. Cilik bingung bagaimana ia dapat mengambil matahari. Kemudian ia melihat ke permukaan kolam. Dilihatnya pantulan matahari di permukaan air. Nah, lalu Cilik bicara, pasti ini yang ibu maksud. Aku akan mengambil matahari yang ada di air saja. Cilik pun langsung terjun ke air. Cilik mengejar matahari di permukaan air. Meskipun telah berusaha keras, Cilik tidak dapat mengambil matahari. Cilik menemui ibu dengan sedih. Nah, Cilik di sini meminta maaf pada ibunya ya. Dia mengatakan, maafkan aku ibu, aku tidak dapat mengambil matahari untukmu. Lalu ibunya menjawab, tidak apa-apa Cilik. Tidakkah kamu sadari kamu sekarang telah pandai berenang? Nah, jadi ibunya mengajari Cilik berenang, namun dengan cara yang sebenarnya Ciliknya tidak menyadari bahwa ibunya sedang mengajarinya berenang ya. Ibunya hebat, ibunya kreatif ya. Dia mencari cara agar Cilik mau belajar berenang ya, tanpa dia sadari. Nah, nanti kalian diskusikan bersama orang yang ada di rumah kalian. Nah, di sini ada pertanyaan ya, bagaimana cara Ibu Angsa mengajari Cilik berenang? Nanti kalian diskusikan bersama orang yang ada di rumah, kalian tuliskan hasil diskusinya di sini. Lalu apa cara Ibu Angsa sabar melatih Cilik berenang? Nanti kalian tuliskan di sini ya. Kita lanjut. Untuk yang kini aku tahu di sini, kita perhatikan di sini ada sebuah kalimat. Kebersamaan keluarga Ino terlihat saat berkumpul pada hari Minggu. Nah, kita lihat pada awal kalimat di sini. Ini sudah menggunakan kalimat huruf besar ya pada awal kalimatnya dan pada hari Minggu. Nah, kata kebersamaan ini dimulai dengan huruf kapital. K-nya itu awal katanya itu menggunakan huruf kapital.
karena menggunakan awal dari kalimat ya ini. Jadi ini sudah benar. Kata minggu dimulai dengan huruf kapital karena merupakan nama hari ya. Jadi huruf kapital itu digunakan untuk mengawali awal kalimat. Nah, huruf kapital juga digunakan untuk menulis huruf pertama nama hari dan juga nama bulan ya. Sudah paham ya semuanya? Sudah paham, tapi pada saat Ibu mengoreksi tugas-tugas kalian itu masih saja ada yang pada awal kalimat masih menggunakan huruf kecil. Jadi sekarang dibiasakan ya, dibiasakan menggunakan huruf kapital yang benar ya. Jadi di awal kalimat harus menggunakan huruf besar ya. Juga kalau akhir kalimat itu harus menggunakan titik ya. Nah, di sini ada beberapa kalimat yang belum menggunakan huruf kapital secara tepat ya. Jadi nanti kalian tulis kembali di bawahnya. Kalian benarkan, kalian koreksi ini. Kalimat ini kalian tulis kembali dengan menggunakan huruf kapital yang tepat ya. Paham ya? Kita lanjut. Untuk yang ayo berolahraga ini kita tidak usah. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga kalian paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat ya dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat belajarnya. Jangan lupa kerjakan tugas-tugas Ibu dengan baik ya. Kerjakan semuanya. Nanti kalian kirim tugasnya ke Ibu. Semangat belajarnya, kita berdoa supaya pandemi ini segera berakhir ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.